Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil fala hadiyalah. La ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah kersana Ustadzah Ibu Hajah Dimas Masyitoh, pimpinan Madrasah Diniyah Miftahul Qoyimah Balai Endah, Kabupaten Bandung, para asatidah, para alim ulama, para koordinator dialis Rama FM, Bandung dan sekitarnya, para kesepuhan, pengurus Yayasan Darul Mutakin, para jemaah, ibu bapak rahimakumullah, Masya Allah, luar biasa. Daramang Bu, waduh. Biasa kita di ruang bawah Bu ya, karena ada acara, jadi kita kebagian di sini. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan kita ngaji. Sobi Pak, pastikan dulu sebelah sayap kiri suaranya bisa disimak Pak? Oh tidak. Oh iya. Sebelah kanan kumaha Bu, jelas Bu? Alhamdulillah. Iya. Anu ceramahnya jelas katinggal Bu? Ya. Alhamdulillah. Pilih terjelas ke gambarannya. Ya. Ya. Sedap. Sedap. Ayah Bu. Jelas ya. Pilih kirang jelas. Para penonton TV DM, terima kasih. Pendengar radio DM streaming juga alhamdulillah sab bergabung. Hari ini tepatnya hari Sabtu 22, maksud saya 26 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Kita berada di Masjid Raya Kota Bandung. Pengajian rutin kita kerjasama dengan Madrasah Diniyah Miftahul Qoyimah, pimpinan Ibu Hajah Ustadzah. Kemudian bersama Bapak pengurus DKM Masjid Raya Kota Bandung dan Dialog Islam Rama FM Bandung, didukung sepenuhnya oleh Yayasan Darul Mutakin Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat. Udah dapat fotokopinya Bu? Materinya? Ada? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum sampai kepada tema, mohon izin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah, kita bersyukur Allah Rabbul Alamin. Tahap demi tahap perjuangan telah berjalan. Pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 ada peristiwa yang sangat bersejarah, khususnya di Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Apa yang saya maksud ini ya? Peletakan batu pertama pembangunan perluasan Masjid Jami At-Taqwa Darul Mutakin. Siapa yang meletakkannya? Semua para jemaah. Bapak Ibu rahimakumullah dari seluruh Jawa Barat, tumplek Bu, para but-but tuh, Masya Allah. Hari ini tanggal 29 Januari artinya sudah 14 hari berjalan. Sebelum saya ke sini, saya reportase langsung live lewat TV DM
Yang punya Facebook bisa dibuka Facebooknya, klik saja DM streaming, menyampaikan informasi. Insya Allah sekarang sedang penggalian slope untuk pondasi kedalaman 6 meter, Bu. Besi 16, sebanyak 60 batang, besi 13 mm 250 batang, besi 8 mili 100 batang. Mirah, Bu. Besi 8 mili hanya Rp50.000 per batangnya. Yang dibutuhkan untuk slope ini hanya 100 batang. Besi beton 13 mili, harganya per batang Rp150.000, banyaknya 250 batang. Besi 16 mm SNI, harganya Rp220.000 per batang. Diperlukan 60 batang. Keperluan hari ini jumlah total Rp55.700.000. Rasul bersabda, "Man bana masjid dan fid dunya, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapapun hamba Allah yang membangun masjid di dunia, niscaya Allah akan membuat mahligai, sebuah istana di surga. Masya Allah. Jangan malu karena kecil, jangan sayang karena besar. Proyek semuanya seluas 394 meter. Biaya keseluruhannya perlukan 2,5 M. Besar kecil, Bu? Besar kecil 2,5 M? Kecil. Pondok pesantren DM 4 lantai 8 M. 5 tahun beres. Alhamdulillah. Tanah untuk ini baru lunas bulan yang lalu 1,2 M. 140 meter persegi. Bu, 60 hari lunas. Sekarang masjid 394 meter, luas seluruhnya, anggarannya 2,5 M. Dan siapa yang ada panitia, tong leuwih ti satahun, izin ku Allah. Target kita setahun harus selesai. Kenapa? Karena ada lagi proyek akhirat yang lain. Faida farogda bangsok. Bapak Ibu yang punya rezeki, jangan malu karena kecil, sayang karena besar. Pada di amplopan mangga seperti ini, ke depan, atau panitia kami nanti bawa sorban sambil jalan. Terima kasih. Jazakallahu khairan wassalamu alaihim. Yang ingin mengupdate informasi, bisa di Facebook, juga bisa di YouTube. Kata kuncinya DM streaming. Baik. Kita mulai ngajinya, Bu ya. Apa judulnya, Bu? Ya. Ada judulnya? Naon, Bu? Nah. Menggapai kenikmatan dalam beribadah. Non, Bu? Menggapai kenikmatan dalam beribadah. Ibu paling nikmat tuang palai, paling nikmat kulem palai, paling nikmat ibadah palai. Cik mending mana? Nikmat kulem, nikmat ibadah. Masya Allah. Demi sesuatu yang dirasakan nikmat, orang Jakarta jauh-jauh ke Bandung, Bu, ngabel ngabaso balik deui we. Itu. Demi untuk merasakan satu kenikmatan dalam segala hal, manusia itu jor-joran, apapun akan dilalui. Turis-turis asing datang ke Indonesia, pakai sonto gedingannya, senah 2 toko, nah capit itu. Kenapa? Mereka bosen dengan hidup mewah. Yang nyobaan hidup sangsara. Kenapa? Ingin merasakan nikmat. Orang kota ke kampung, orang kampung ke kota, anaunan hayang nikmat. Nah,
Nah, yang akan kita bicarakan hari ini adalah bukan kenikmatan makan, bukan kenikmatan berumah tangga, kenikmatan duniawiyah, tetapi kenikmatan dalam beribadah. Loh, kenapa kita mesti nikmat dalam beribadah? Kalau kita sudah merasakan nikmat ketika ibadah, nikmat ketika ruku, nikmat ketika sujud, nikmat ketika istighfar, nikmat ketika membaca Al-Quranul Karim, Masya Allah. Sebetulnya disitulah hakikat kebahagiaan hidup itu. Saya ulangi, kalau kita sudah merasakan nikmat dalam ibadah, maka insya Allah disitulah hakikat kebahagiaan hidup akan kita dapatkan. Kalaupun, hirup murat maret ekonomi kurang wae, koreh cok, toleh mate macok, bumi ngan sagede gowok, etagi ngontrak, itu RSSSS 20 S nate tungtuna sisi susukan, kadang dapat makan, kadang tidak. Ya. Masya Allah, Allah akan memberikan kebahagiaan pada hatinya hingga hidupnya, kalaupun di tengah-tengah kekurangan, dia akan merasakan kebahagiaan. Kenapa? Karena sudah merasakan nikmat dalam beribadah. Palai. Nah, itu Bu. Contoh. Ya, sok sambil bagian fotokopinya. Siapa hamba Allah yang sudah mendapatkan nikmat dalam beribadah itu? Contoh para sahabat dahulu. Ada seorang sahabat yang diberikan usia panjang, Bu. Para sahabat yang lain udah diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, Rasul pun telah lama meninggal. Sahabat ini diberi usia panjang sampai hidup di generasi berikutnya. Di generasi tabi'in. Sahabat ini memilih berdiam diri seorang diri di belantara pasir yang tandus jauh dari keramaian. Cuma ditemani oleh seorang putra laki-lakinya. Sahabat ini Masya Allah, seorang yang ahli hukum, dalam beberapa generasi kerajaan beliau dicari-cari untuk diangkat menjadi kodi. Enak menteri kehakiman, menjadi seorang hakim. Tapi sahabat ini memilih melarikan diri. Halim diangkat jadi pejabat. Cik benaros ayeuna di Indonesia, adakah manusia yang tidak mau diangkat jadi pejabat? Pada hayang. Ini aneh ini. Saking tawadhu'nya, saking tidak ingin tercemar akidahnya. Allah menakdirkan dalam suatu peperangan, Masya Allah, dan seterusnya, beliau kehilangan dua tangannya, kehilangan dua kakinya. Tidak punya tangan, tidak dua punya kaki, plus matanya dibutakan oleh Allah. Jika kira bu, ngalaman mode gitu, upami ngalaman mode gitu, tegadu panangan, lalu sampean ditambah soca buta, teningali, kiten mau bersyukur pada Allah, frustasi juga nama. Ada seorang hamba Allah masuk ke rumah itu, di Gunung Sahara itu, karena kehabisan bekal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketika masuk yang terdengar suara di dalam gubuk itu adalah ucapan hamdalah, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tidak pernah berhenti. Pemuda yang masuk kaget. Wahai Syekh, kenapa kau baca hamdalah? Apa yang kau syukuri kepada Allah? Bukan kau sudah tidak punya dua kaki. Kau sudah tidak punya dua tangan, bahkan mata pun buta dua-duanya. Kata sahabat ini, wahai pemuda, betapa aku tidak bersyukur pada Allah. Kalaupun aku tidak bertangan, aku tidak berkaki, mataku buta, tapi hatiku masih bisa zikrullah, lisanku masih bisa mengucapkan kalimah thayyibah. Kapan kau berhenti baca hamdalah ini? Aku berhenti, satu kalau sholat, kedua kalau makan, minum, dan tidur. Selebihnya, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Lama kemudian ada sepasukan tentara di kerajaan. Karena hamba Allah ini kemudian cerita singkatnya wafat Bu. Pemuda bingung. Wafat di hadapan dirinya, kemudian ada siapa-siapa. Minta bantuan, ada tentara yang datang.
Kelihatan dari sebuah kerajaan. Lihat pakaian dan kudanya. Ada apa? Ada hamba Allah meninggal. Siapa dia? Dia nggak bertangan, nggak berkaki, matanya buta. Pasukan ini merasa kaget juga. Langsung masuk, pas masuk diciumi itu jenazah itu. Udah makin kaget. Kenapa orang yang tidak berkaki, tidak bertangan, matanya buta, diciumi? Kamu nggak tahu, ini adalah Abi Kilabah radhiyallahu an yang dicari-cari oleh raja kami untuk diangkat menjadi hakim di negara kami. Masya Allah. Jadi ini contoh kecil aja. Ya, hamba Allah yang kau sudah merasakan nikmat dalam beribadah, kalaupun tidak punya kaki, tidak punya tangan, matanya buta dua-duanya, Masya Allah, dia akan merasakan kebahagiaan dalam hidupnya yang tidak bisa diukur dengan dunia. Apalagi kita. Alhamdulillah kita bersyukur, ya, punya tangan, punya kaki, Masya Allah. Punya anak, punya incu, punya keluarga, punya kendaraan, punya sawah, punya ladang, ya Bu ya? Yang punya. Betapa kita bersyukur pada Allah. Itu. Contoh yang kedua. Alhamdulillah, Pak Jahadan nuhun. Aisyah Ummul Mukminin ditanya oleh para sahabiah yang lain, "Ya Ummul Mukminin, bagaimana perasaanmu setelah kau ditikah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Biasakan ibu-ibu begitu ya. Ibu-ibu gitu, sok yang terang wae karena rumah tangga batur teh. Anggapannya barangkali mana mungkin Aisyah Ummul Mukminin bisa bahagia ditikah oleh Rasulullah. Rumahnya adalah emper masjid, atapnya, dindingnya, alasnya hanya terbuat dari kayu-kayu korma, batang-batang korma yang sudah kering yang dianyam oleh beliau sendiri, yang kalau tidur pagi-pagi, Masya Allah, banyak bekas-bekas merah di badannya. Makanya hari ini 8, besok saum. Pakaiannya satu dicuci, satu dipakai. Perbuatan rumah tangannya, Masya Allah. Di luar dugaan ibu-ibu yang lain, suami yang lain. Qalat Aisyah Ummul Mukminin menyatakan, baiti jannati. Kalian tahu, rumah tanggaku adalah laksana surgaku. Rumah tanggaku adalah surgaku. Kalau dikatakan oleh ibu-ibu yang luar biasa kekayaannya banyak berlimpah, konglomerat, miliuner, baiti jannati itu aneh, Bu. Ini diungkapkan seorang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam kondisi morat-marit secara ekonomi, tapi beliau mengatakan rumah tanggaku adalah surgaku. Ini terjemahannya artinya tidak ada kebahagiaan dan hidup di alam panah ini, tapi melainkan setelah aku ditikah oleh baginda Nabi SAW. Kenapa? Beliau dapatkan karena beliau sudah merasakan nikmatnya beribadah. Atas. Dengan kata lain kita simpulkan ya, bahwa kalau kita sudah merasakan nikmatnya dalam beribadah, nikmat dalam ruku dan sujud, nikmat ketika tahajud, nikmat ketika bersedekah, nikmat ketika ngaji seperti ini, Masya Allah, nikmat ketika beristighfar mohon ampun kepada Allah dan sebagainya, maka dunia ini, bumi, langit, dan segala isinya akan terasa kecil di hadapan kita. Nggak ada apa-apanya. Ini nih, tingkat tinggi nih keimanan nih. Nah, mudah-mudahan kita bisa merasakan sampai sehebat itu, Bu. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah caranya? Dalam fotokopian saya tulis ada berapa poin, Bu? 4. Nah, kita lihat. Punten Kang Rudi, minta satu. Enggak, tinggal fotokopian. Karena semua nggak bisa lihat ke layar. Yang pertama apa, Bu? Meyakini bahwa perintah-perintah ibadah yang Allah perintahkan kepada kita itu adalah sesuatu yang terbaik untuk kita. Meyakini bahwa segala perintah ibadah
yang Allah perintahkan kepada kita itu adalah merupakan sesuatu yang terbaik untuk kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali supaya mereka semua, baik bangsa manusia maupun bangsa jin yang Allah ciptakan itu untuk beribadah kepadaku. Itu tujuan utama Allah menciptakan kita semua, tidak ada lain illa liya'buduni, supaya kita semua ini beribadah hanya kepada Allah. Titik. Bu, Allah mah miwarang teh taragaplah. Kemudian orang, Bu, nitah kabudak. Ibu sebagai owner minta kepada karyawan. Kadang-kadang suka bentik curug balas nunjuk, capetang balas miwang. Nitah we, ai keperluanna teu diperhatikan. Jangan salahkan karyawan, kok banyak karyawan nongengan ke ibu. Tidak menuruti, jangan salahkan anak. Kalau anak berdegong kepada ibu bapaknya. Gitu. Mungkin ya dengan sifat diktator ini, anak nurut sama kita. Tapi nurutnya karena takut. Bukan karena taat kepadanya. Allah itu, lihat Al-Baqarah pertama. Sebelum Allah merintahkan ibadah, Allah aja mengatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan keperluan manusia. Semua kebutuhan hidup kita dijamin oleh Allah. Itu. Allah menciptakan bumi sebagai hambaran, Allah menciptakan langit sebagai naungan, plus dengan buah-buahan, plus dan segala macam isinya. Baru turun perintah. Ya. Baik, hirup di alam bumi. Apapun yang kau dapatkan, makan, minum, halal semua. Hanya satu kata Allah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Setelah kau hidup di alam bumi yang Allah ciptakan ini, merasakan nikmat yang tak terhingga yang Allah berikan pada kita, lantas janganlah kalian menjadikan angdad. Namun angdad itu, Mitoke mah ahli terjemah Quran ini. Angdad, tandingan, sembahan selain Allah. Setelah kau nyadar hidup di bumi ciptaan Allah, hidup diciptakan oleh Allah, makan minum rezeki pemberian dari Allah. Masa iya nyembah pada yang lain? Kan begitu logikanya, Pak. Ibu-ibu rahimakumullah, di pasien resiko kusi bapak kucaroge, hoyong acuk non baik dipanggalekeun, hoyong bumi dipanggalekeun, kendaraan semua dipenuhi. Pas bapak pulang kerja, punten, contohnya ekstrim, sumping ke bumi, ternyata ibu teu aya, ka mana? Aya di tetangga. Amak moal. Nah, maneh teh kitu panginten. Yang kedua, setelah Allah merintahkan ibadah, sebelumnya menciptakan segala fasilitasnya, kemudian ketika kita melakukan ibadah, taragaplah, Bu. Ai gaplah teh naon, Bu? Taragaplah. Tara cuma-cuma. Allah mah miwarang teh bari jeung nyiapkeun buruhna, Bu. Sok, Ibu, mun di aya perusahaan, aya karyawan. Buka Ibu lamaran pekerjaan. Membuka karyawan, kerjanya hanya dari pagi jam 8 sampai jam 4, gajinya 100 juta sebulan, ayo daftar semua. Plus bonus rumah di real estate, kendaraan dikasih 2 Alphard, itu, kapasitas kesehatan dan sebagainya. Sigana, Bu, nu daftar teh loba. Sebab pulusna ka harti. Di mana-mana orang kerja itu pasti yang diperhatikan ininya. Oh, budamel. Pan paling dipain ditahu saya interview eta sabaraha gajina, kan gitu. Allah Azza wa Jalla memberi upah pahala pada hambanya yang beribadah, yang taat kepada perintah Allah tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak pernah ngasih upah satu bayar satu. Tapi Allah selalu menghargai hambanya yang taat beribadah padanya berlipat-lipat ganda sampai tak terhingga. Buka coba Al-Baqarah 261. Yo,
Al-Baqarah 261. Ada? Yang boleh ngawaskan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina, dan perumpamaan hamba-hamba Allah yang yunfiquna amwalahum, menafkahkan harta-harta mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Di madrasah, pondok pesantren, pengajian, dakwah semacam ini. Apa kata Allah? Kama habbatin, Allah akan berikan ganjaran pahala seperti satu butir biji yang ditanam. Lantas dari satu butir biji itu akan tumbuh ambatat sab'a sanabila, 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, tiap-tiap tangkai itu Allah akan menjadikan masing-masing 100. Apa maknanya? Satu kebaikan Allah akan melipat dengan 7 kali lipat. Lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Oh, nabung di bank. Kelebihannya, bank konvensional misalnya. Ibu nabung 100 juta. Sebulan kayak yang seberapa? Paling 2%. 2 juta. 2 juta. Allah akan memberi kelebihan 700 kali lipat. 700 kali 100, 70.000%. Masya Allah. Si Naros Pak, Bu, kira-kira di dunia ini adakah perbankan yang berani memberikan kelebihan 70.000%? Bangkrut, Pak. Bahkan di ujung ayat ini, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan memberikan lagi pahala yang lebih banyak, dilipat gandakan sampai tak terhingga banyaknya bagi siapapun yang Allah kehendaki. Bukan cuma 700 lipat, 7.000, 7 juta, 7 miliar sampai 7 Betul naros, Bu. Percaya ke mana ini? Percaya ke bank dunia, percaya ke Allah. Cupta. Kali deh, percaya ke bank dunia, percaya ke Allah. Kalau begitu, mana yang lebih banyak ibu simpen? Di bank apakah di akhirat? Tabungannya ibu simpan, mana yang paling banyak? Disimpan di bank dunia apa bank akhirat? Tadi ada kotak implak, ada sorban. Banyak mana uang yang masuk ke sorban atau uang yang ada di kantong ibu? Dekaci tak jawaban deh. Ini faktor pertama, kalau kita ingin nikmat ibadah, yakini bahwa semua titah perintah Allah itu sesuatu yang terbaik untuk kita. Nah, kalau kita sudah merasakan semua titah perintah itu sesuatu yang terbaik untuk kita, maka kita akan menjadi hamba Allah yang lebih mengutamakan atiullaha wa atiur, mengutamakan ketaatan kepada Allah dan Rasul ketimbang kepentingan dunia. Sepanjang ting. 2. Cara supaya kita merasakan nikmatnya ibadah, apa Bu? Ini segala tata cara dalam beribadah. Titik, koma. Tidak boleh Ibu sok senam, olahraga, aktivitas yang beda, Bu. Ibu yang ahli senam, olahraga, boleh ibu senam? Boleh. Olangan senamna. Atau jarang saroge senamna. Atau sama ahwat. Yang sehat. Dibanding ibu yang belum tahu cara-caranya beda, Bu. Ibu ahli masak. Cara digambu, kan di YouTube digamnya sekian, alung-alungkeun we, sama kata lung, jadi we gule, raos we. Terus ahli.
Segala sesuatu kalau kita sudah ahli di bidangnya, insya Allah akan maksimal hasilnya. Itu. Nah, contoh kopi Bu, ahli nggak ada mana rawas. Bismillah. Alhamdulillah. Ibadah pun seperti itu. Kita tidak boleh beribadah ikut-ikutan, asal-asalan. Tidak boleh nganggo ilmu saka. Ini ilmu saka. Eta saka ingat, saka daek, saka tinggalina, pada ibadah umroh, ibadah haji, dengerin manasik, sumpah kayak itu, ningali batur gitu. Pernah kejadian tahun Bapak Supa lagi, di lantai 3 waktu itu hajian. Habis sholat subuh, berdiri lagi, sholat lagi, salam, berdiri lagi, terus gitu. Disangka tidak ada yang memperhatikan. Saya lihat ada askar nyamperkan, haji, haram haji. Suante mah molotot Bu, molotot. Menguping bahasana asa apal juga Garut ya. Haram-haram naon, sholat manya haram gitu. Ternyambung tak ada bahasa ternyambung, baru nyamperkan. Pak Haji kunaon, tak askang ngaramkeun sholat. Nah, gitu kumaha nya tos subuh pati sholat. Nah, ngumpung di Mekah. Bukankah satu kali sholat di Mekah itu Masjidil Haram sama dengan 100.000 kalian di Balaenah? Ilal masjidi, kecuali di Masjid Nabawi 1000 kali. Mumpung di dia, Bapak tidak subur 10 kali dia teh gitu. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Karena tidak pakai ilmu, jadi ngaco. Diungkapkan di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah oleh kalian apa-apa yang telah Allah turunkan, yakni Al-Quranul Karim. Kuma cara ibadah, cuma cara sholat, cuma cara saum. Sina Al-Quran, silang sabda Nabi SAW. Kita tidak boleh menyalahi kedua pedoman tadi. Wa ma'atak rasul fakhuduhu wa man nahakum anhu fantahu. Ada contoh di Nabi, laksanakan kerjakan. Rasul itu nyentuhan, tong repot-repot. Jangan melakukan sesuatu yang Nabi tidak mencontohkan. Itu. Al-Imran 31. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jikalau kalian ini benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah oleh kalian aku. Siapa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat kita harus seperti salatnya Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Haji kita harus seperti hajinya Nabi. Khudu anni manasikakum. Semua harus mencontoh pada pola, yaitu Nabi kita mulia Muhammad Rasulullah. Kenapa meragukan Rasul? Wallahi demi Allah saya bersumpah, di dunia ini tidak ada ibadah seorang pun yang ibadahnya dijamin benar, diterima oleh Allah, kecuali ibadahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah saya, ibu sekalian, wallahu alam. Hanya kita sedang berusaha mendekati ibadah yang beliau contohkan. Gitu. Nah, ketika kita itibak pada ibadah Nabi, Allah menyiapkan 2 pahala. Yuhibbukumullahu, niscaya Allah akan mencintai kalian. 2, yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosa kalian pun akan diampuni. Aku tepalai dihampura dosa itu. Ya. Dicintai oleh Allah. Caranya kumaha? Ittibah pada Nabi. Namun sebagian manusia tuh, Al-Baqarah ayat 170 mengatakan, ketika didakwahi dikatakan ittabi'u ma anzalallah, qalu, mereka berkata, bal nattabi'u ma alfaina alaihi abaana. Moal da dibaheula oge tah. Di dieu mah geus kieu. Numutkeun adat tatali paranti karuhun. Eta agama naon eta anyar kitu. Yo dibaheula ge di dieu mah geus kieu. Gitu. Sanes sami nawatona. Bu, bari naros Bu, cik agama anu pangheubeulna, bahkan pertama kali Allah turunkan agama naon? Islam. Nabi yang pertama siapa? Nabi Adam alaihissalam. Agama naon? Islam.
Jadi kalau ada umat Islam menganggap bahwa agama Islamnya merujuk ke Quran dan Sunnah agama anyar, dibalik tah. Itu. Jadi yang baru itu bukan Islam, tapi adat istiadat. Nah, kemudian awal kana abahum la yaqilun syai'an wa la yahtadun. Apakah sekiranya jika nenek-nenek moyang mereka yang dianggap hebat oleh mereka itu ternyata tidak tahu apa-apa, alias bodoh kata toloyo, la yaqiluna syai'a, bahkan wala yahtadun, tidak dapat petunjuk, akankah dituruti wae? Akankah diikuti saja? Orang-orang yang mau qalid, mereka pasti akan biasa aja. Nah, itulah yang harus kita hindari. Kalau ingin ibadah kita merasakan nikmat, wayahna harus memahami segala ibadah yang kita lakukan, cocokkan dengan contoh ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 3, harus pandai mencari segala manfaat dan hikmah dari setiap ibadah yang dikerjakan. Tadi saya jelaskan poin pertama, Allah mah miwarang teh taragaplah dengan pahala yang banyak. Gitu. Oh, dari Bale Endah ke sini, dari Garut ke sini, Abah Kosasi dari Majalaya ke sini. Masya Allah. Itu bukan langkah yang gaplah, Bu. Bukan langkah yang murah, langkah yang amat sangat mahal. Rasul mengatakan, man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, datang ke Masjid Raya Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, maka dia akan berada dalam fisabilillah sampai dia pulang lagi. Dinilai jihad itu. Ibu sekalian, rahimakumullah, sumping di kampung masing-masing, subuh keneh, masya Allah, nimbal di kamari kenehnya, kan? Aya ngaos itu ka dieu. Pengorbanan ibu, ongkos dikeluarkan, infak sedekah berikan, bukan sia-sia. Fisabilillah. Bahkan satu lagi, Rasul mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang memaksakan diri, menyengajakan diri untuk hadir ke majelis taklim seperti ini, maka Allah akan memudahkan dia kelak di yaumil qiyamah jalan menuju ke surga. Selain pahalanya demikian banyak, yang ketiga, apalagi kalau kita pandai mencari hikmah-hikmah, manfaat-manfaat, dampak-dampak positif dari ibadah yang kita kerjakan. Di situ kita merasakan nikmat ketika ibadah. Bu, saum teh lapar teh, Bu, saum, Bu? Lapar. Tapi kalau kita tahu pahalanya, luar biasa. Jangankan yang fardu, yang sunnah. Misalnya saum tanggal 9 Zulhijjah, sama apa itu? Saum Arafah. Yukafir sanatal madhiyah wal baqiyah. Saum cuma 1 hari tanggal 9 Zulhijjah, dosa akan diampuni 2 tahun. Setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Lapar maka raus. Saumu tashihu, saumlah kalian. Dengan saum kalian akan sehat. Di luar negeri banyak dokter yang mengatakan ingin bebas dari penyakit, banyak puasa kata mereka. Cik Bu, non musim puasa menang pahala moal. Moal. Bisa sehat moal. Mungkin dapat sehatnya. Tapi gak dapat pahala. Urang mah nya sehat, nya kengeng pahala. Isnin wal Khamis ayyamul bid 13, 14, 15. Bangun malam teh tunduh teh Bu. Jam 2 gugat, aduh penting kene hareup jam 3 kewe 3:30 hareup jam 7 we tungtung nama. Capek, lelah, tunduh, masya Allah, godanya. Tapi kalau tahu hikmahnya, nih, masya Allah. Kalau kita punya handphone, komunikasi jam beginian Bu, padat. Nelpon ke diorama Bu, hese asup, kenapa? Jalu padat. Malam-malam jam 2, jam 3, orang ketiga tidur nyenyak, kita bangun, kita ibadah, kita tahajud, bersuitis, bersokat, ngadu ke Allah, masya Allah, jalur kosong. 3 janji Allah dah diskusi. Allah akan turun ila sama'id dunya. Ke langit dunia, Allah berfirman, siapa yang bertobat akan diampuni, siapa yang berdoa akan dikabulkan, siapa yang meminta akan diperkenankan. Seorang dokter Amerika mengatakan,
setiap manusia itu usia 40 ke sana pasti akan mengalami migrain. Ibu suka halaman? Tahu penyebabnya? Loket lepet. Penyebabnya karena ada bagian rongga-rongga sel-sel kepala pembuluh darah yang tidak teraliri oleh darah. Darah terlancar, Bu, puyeng teh. Satu-satunya obat kata mereka bukan muslim, itu bisa diobati kalau engkau sering memposisikan kepala di bawah kaki, di hanap. Terbukalah rahasianya. Kenapa baginda Nabi tidak pernah sakit migrain, Bu? Mungsa kali tidak mangna teh. Yang menyebabkan Allah mencabut nyawanya. Karena beliau tahajudnya, Bu. Aisyah mengatakan, makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajidu fi Ramadhan walau fi ihda asyaratan. Nabi mah terlangkung 11, Bu. Baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Soli arba'an, soli arba'an, soli salasan, 4-4-3. Fala tas'al an husnihina wa tuli. Kau jangan tanya, kata Aisyah ini, bagaimana bagusnya dan panjangnya sholat Nabi yang 4 rakaat ini. Kenapa? Rakaat pertama itu Al-Baqarah, Bu. 280 ayat. Cik, sanuk kantor sholat. Baca Al-Baqarah. Pernah mung tungtuna wungkul. Ayat 280 kena pungkul gitu. Atau awana wungkul gitu. Ayat 1 sampai 5. Masih Al-Baqarah keneh tambah. Disambung Ali Imran tambah Anisa sederokat. Rukunya hampir sama dengan berdirinya atau kurang sedikit. Sujudnya hampir sama lamanya dengan rukunya atau kurang sedikit. Nah, dengan sujud yang lama ini, Masya Allah, peredaran darah lancar. Tapi kade, ibu ulah tahajud, hayang ulah migrain, ulah kade. Niat ibadah semuanya lillah. Hikmah ibadah yang kita kerjakan dengan benar, insya Allah fisik akan sehat, pikiran akan caang, manah ngemplong, bahagia hidup dunia akhirat. 4. Yang terakhir, mengikhlaskan niat hanya karena Allah. Nah, ini kuncinya, Bu. Semua ibadah itu akan terasa sumber kenikmatan bagi kita ketika semuanya lillah. Ciri yang lillah yang paling prinsip saya sampaikan, pada waktu berusaha untuk selalu menyembunyikan ibadah yang kita lakukan. Jangan riak. Niat manusia itu ada yang lillahi, linnasi, linnafsihi. Lillahi karena Allah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlis. Ini yang lurus. Linnasi hayang kapujiku atur. Linnafsihi ingin membanggakan diri sendiri. Jadi sekalian mudah-mudahan pahami, alhamdulillah ya, 4 cara menggapai kenikmatan dalam beribadah. Terima kasih infak wakofnya yang telah terkumpul. Jazakallahu khairan. Silakan panitia bisa dihitung langsung. Maka Kang. Baik, demikian alhamdulillah kembali di kesempatan siang hari ini kita baru saja bersama-sama ya menyimak tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Sabroidin. Mudah-mudahan tentunya ada hikmah dan manfaat. Ibu, Bapak, untuk Anda yang mempunyai pertanyaan ya, baik itu seputar tema maupun juga di luar tema tausiah, di kesempatan Jitu kali ini juga seperti biasa setelah kita menyimak tausiah, kita akan masuki sesi dialog interaktif. Nah, jadi silakan ya. Mangga untuk para jemaah yang hadir di sini yang punya pertanyaan dapat langsung saja untuk bertanya kepada Pak Ustadz. Nah, kita akan buka sesi pertanyaannya ya. Ya, Ibu yang di sebelah sana nampaknya sudah ingin bertanya ya Bu ya. Baik, kita langsung saja menuju penanya yang pertama. Mangga silakan disebutkan namanya, dari mana pertanyaannya ya Bu ya. Biar kenal semua nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sopiah. Mohon mangga. Mau nanyakan tahajud kalau 3:30 masih bisa enggak? 3:30 Ya. melaksanakan tahajud. Silakan nyambung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau saya sholat qobliyah subuh tidak pakai jadi hanya Fatihah aja, itu boleh tidak? Tidak pakai apa, Bu? Nggak pakai apa? Iftitah ya? Ya, sama surat, hanya Fatihah aja. Boleh nggak? Mangga. Alhamdulillah, nyambung Baik. pertanyaannya. Di pertanyaan yang ketiga ini masih dari ibu-ibu, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Ibu Ati dari Pak, saya mau bertanya. Daerah saya kalau ada orang yang mau meninggal, biasanya kalau kita kan yang dicontohkan dengan Rasul harus mengucapkan innalillahi mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. kalau ada ya orang yang mau meninggal, biasanya kita bilang di telinganya, ya. Oh, Ya. talkinkan ya. Ya. Kalau di daerah saya pernah membimbing orang, nenek saya mau meninggal, Pak. Kalau saya kan bilangnya la ilaha illallah di telinganya. Tapi saya ditegur sama Bu Ustadz yang suka ceramah di daerah saya. Ibu jangan begitu. Bilang aja Allah katanya gitu. Itu apa ada sunahnya dari Rasulullah, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tuh. Kang Gilang 3 dulu ya. Boleh. Ya. Bangga Pak Ustadz, kita bahas 3 pertanyaan dulu. Nyambung? Mau... Boleh satu lagi ya tuh. Oh, boleh. Udah ada ya? Ya. Kalau begitu satu pertanyaan lagi kita coba ke sebelah sini, mangga silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Oneng Mardiah ti Cileunyi. Oneng Cileunyi, mangga. Bade naroskeun ibu teh nazar upami soca anu tadina tos teu ningat teras dioperasi upami bengras deui ibu teh nazar bade tadarus sadinten sajud tos dilaksanakeun 3 tahun. Alhamdulillah. Namun teu sareng terjemahna takumaha eta teu sawios-wios da upami sareng terjemahna sajud teh kedah 3 dinten. Mohon. Mohon mung sakitu we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu kita sampai 11:30 Kang Gilang. Duhur jam 12:01. Kita diberi waktu ke sana Ibu Hajah. Duika 11:30. Termin pertama tentang tahajud jam 4 boleh. Al-Isra 17 ayat 79. Allah menyatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa ayyab asa rabbuka maqama mahmuda. Dan dari sebagian malam bertahajudlah engkau nafilatan lak sebagai ibadah tambahan bagimu. Artinya sunnah. Namun kalaupun sunnah, Allah menyatakan mudah-mudahan Tuhanmu Allah Azza wa Jalla mengangkat derajatmu pada posisi maqamam mahmuda, tempat yang sangat terpuji nanti di surga. Masya Allah. Maqam mahmuda itu tempat yang ditempati baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ahli tahajud insya Allah akan menempati tempat itu. Minal lail, kembali pada pertanyaan, ini ditafsirkan Bu. Boleh awalul lail, awal malam. Yang penting ibu sudah sholat isya, kemudian tidur beberapa saat. Jam 9 bangun, boleh. Jam 10 bangun silahkan. Atau nisful lail, tengah malam.
Habis Isya ibu tidur, pukul 12-an bangun, tahajud, silahkan. Atau akhirul lail, akhir malam, pukul 3, ya, itu pukul 3:30, boleh. Yang terbaik yang Nabi lakukan adalah nisful laili ila akhiril laili. Rasulullah tahajud nanti bu, tengah wengi dugikeun ka menjelang subuh 5 jam. Sangem teu kuat mua. Kalau begitu, ambil yang akhir malam saja, itu yang paling bagus. Kalau ibu yang sudah dawam, karaos punya, terus dawama, terus otomatis bu susah teh jam 3 teh korejat juga. Kalau satu ketika ibu kesiangan, alah 10 menit deui. Boleh tahajud, boleh, jangan dilewatkan. Caranya jangan 11 rakaat maka bujeng. Sholatul lail masna 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jikalau khawatir takut segera subuh datang, maka tutup langsung dengan witir 1 rakaat. Nggak cukup 2 rakaat salam plus witir 1 rakaat. Boleh? Boleh. Ngan 2 menit dari witir nerungkul 1 rakaat. Boleh? Boleh. Ulah hudang jam 12 peting mah witir hiji. Izin ku Allah. Andai kata ternyata jangankan tahajud, subuh ke jam 7. Ibu udah dawam tiap malam tahajud karena kecapean dan sebagainya, atau karena sakit, kesiangan. Allah akan tetap mencatat malam itu ibu sholat tahajud. Umawi ulah dikandunkeun. Salami pasien Yuswa, sehat walafiat, niatan. Yang sudah dawam melanjutkan, yang belum niatan ti ayeuna. Jangan sampai kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla sebelum kita dawam tahajud setiap malam. Siap? Alhamdulillah. 2. Qobliyah subuh tidak membaca iftitah. Boleh? Boleh. Aisyah ini meriwayatkan hadis, Nabi SAW bersabda, Rok'ataini qobla subhi khafifataini khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh yang ringan-ringan saja, khafifatain. Artinya tidak usah baca surat-surat yang panjang-panjang. Ulah maca Yasin qobla subuh mah. Rakaat kedua Al-Kahfi entong. Biasa. Naon biasa teh? Agni arapal, Anas, Al-Falak, kan? Trikul teh. Atau mungkin Al-Fatihah saja pun boleh. Itu. Tidak baca iftitah pun silakan. Boleh bu hukumnya. Ya. Yang ringan saja. Tapi tetap menjaga kekhusyuannya. Jelas ya? 3. Yang menjelang syaratul maut itu kewajiban kita betul mentalkinkan. Rasul bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Bagaimana cara mentalkin saudara kita yang sudah hampir-hampir wafat? Rasul bersabda, talkinkanlah oleh kalian. Artinya ajarkanlah dengan kalimat tauhid yang asli dari Nabi, yaitu lengkap bu. La ilaha illallah. Bukan Allah saja. Ini sahabat Nabi. Mungkin yang bersangkutan ada kekhawatiran. Soksien la ilaha ceklek maut. La ilaha artinya tidak ada Tuhan. Ceklek maut. Aduh kumaha tuh jadi ateis. Moal. Allah mau uninga. Allah mau uninga bahwa yang bersangkutan benar-benar bertauhid pada Allah. Bahkan Rasul menambahkan dalam hadis yang lain, siapapun muslim yang bisa melafalkan la ilaha illallah di kalamul akhir sebelum dia wafat, ceklek maut, dakhalal jannah, surga. Ya, ketika sudah repot penyakitnya, sakitnya, dokter terus geleng-geleng kepala, kabel terus ranteng, artinya dunianya sudah tidak bisa diselamatkan lagi, karena sudah sampai waktu hidupnya habis, maka langkah kita terakhir selamatkan akhiratnya supaya bisa melafalkan la ilaha illallah. Al-Imran 102. Kesuksesan hidup manusia itu bukan ditentukan ketika dia hidup sekarang,
Tapi di akhir hayat itu, apakah dia husnul khotimah atau syu'ul khotimah? Milih mana, Bu? La tamutunna illa wa antum artinya husnul khotimah. Salah satu cara yang Rasul ajarkan pada kita dapat husnul dengan cara supaya bisa mengucapkan la ilaha illallah. Nuhun. Kersana Ibu di Cileunyi, Ibu Oneng, alhamdulillah tos damang susana Buya. Nazar itu janji, hakikatnya janji kita sebagai hamba kepada Kholik, kepada Allah aja. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Allah menyatakan, wahai orang-orang beriman, penuhilah janji-janji kalian. Janjina bade ngaos one day one jud, satu hari satu jud. Lajengkeun Bu eta. Tanpa terjemah sumun atau sih janjina bade ngaos sadinten sajud atau sih ngaos sadin sajud. Teraskeun Bu, mugia dugikeun ka akhir hayat. Ibados ke keluarga, ke semuanya, anak incu. Jadikan bacaan Quran minimal satu hari satu jud. Pakantos pakancan. Benaros, naon wagalanana? Naon wagalanana ibu-ibu bapak rahimakumullah sehingga tidak bisa menghatamkan Quran satu hari satu jud. Naon Bu? Males, atuda, oream. Masya Allah. Usia kita tinggal sisanya Bu. Liang latos ngantos urang Bu. Mudah-mudahan Allah menakdirkan kita, memberikan selamat pada kita. Nah kemudian Bu, terjemahnya juga pelajari. Kalaupun mungkin tidak bisa hatam, nggak apa-apa. Jadi satu hari punya dua hanca Bu. Satu hari kita punya dua hanca. Setiap hari punya dua hanca. Satu, yasluna kitabullah, baca ayatnya one day one jud. Yang berat one day one lembar. Berat kan ya one day one ayat. Yasin, Doqalul Adim, isukna Toha, Doqalul Adim meren gitu. Daripada henteu atuh da kumaha? Insyaallah yakin ibadas. Ya Bu ya. Nah, yang lain hari yang sama, Ibu telah terjemahna, telah tafsirnya. Tidak mesti ada tamat sadinten Bu terjemahna mah. Ya. Baik Kang Gilang, silakan. Ya, nampaknya dari bapak-bapak juga ada yang ingin bertanya Pak Ustadz ya. Mungkin kita bisa buka beberapa pertanyaan ya untuk bapak-bapak. Baik, pertanyaan selanjutnya mangga silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga Syarif ingin bertanya Pak Ustadz. Keluarga kami ini bergerak di bidang usaha kuliner Pak Ustadz. Karena profesi kami ya sebagai tukang masak lah Pak Ustadz. Mungkin juga di antara ibu-ibu atau bapak-bapak selama ini bergerak di bidang kuliner juga, jual makanan. Yang menjadi pertanyaan bagi kami dan suatu keraguan Pak Ustadz. Karena setiap hari yang bikin produk di usaha kami itu dari daging, dari ayam, dari ikan. Nah, keraguan kami ini, apakah daging ini dipotong secara syariah, apalagi daging yang impor Pak Ustadz. Walaupun yang di Indonesia juga, pemotongan daging sapi atau daging ayam, apakah itu juga secara syariah? Nah, itu bagaimana Pak Ustadz? Jadi, satu keraguan Pak Ustadz, ingin penjelasannya dari Pak Ustadz seperti apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Pak Ustadz, hatur nuhun, satu acana tindak sagara rupi penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu pertanyaan lagi Pak Ustadz ya, kita coba. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi kan disebutkan bahwa Tuhan itu hanya Nah sekarang kan ada, apakah itu tandingan atau bukan, ada Islam Nusantara. Apakah Islam yang diturunkan Allah dengan Islam Nusantara itu sama? Kalau tidak, bagaimana statusnya?
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 2 pertanyaan nampaknya Pak Ustadz dapat dibahas terlebih dahulu mungkin ya. Enggak, silakan Pak Ustadz. Cukup ya, alhamdulillah. Terima kasih, waktunya juga sudah mepet ya. Kita disiplin waktu ya, setengah jam sebelum azan harus sudah closing ya, persiapan azan. Kalaupun Bapak Ibu yang bertanya, tidak semuanya, mudah-mudahan ilmunya untuk kita semua. Baik, yang pertama tentang daging. Pak Haji, kuliner keliling negara, keliling dunia, Masya Allah, luar biasa. Yang Ibu juga pernah kan mengkonsumsi berbagai macam jenis-jenis makanan yang ada di toko-toko, di restoran-restoran. Pedomannya Pak, 1, Al-Baqarah 168, penuhi ayat itu. Aman. Ya ayyuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makan oleh kalian apa saja yang ada di muka bumi ini. Namun harus selektif, kedah pilihan, ulah asa raos wae, asa gratis wae. Tapi harus yang halalan thayyiban, yang halal dan yang baik. Titik. Pertanyaannya, bagaimana kalau meragukan? Itu daging nama ayam gitu, daging nama sapi, bahan nama kambing, tapi mungkin proses dan sebagainya ada keraguan di hati. Masuk sebuah restoran disuruh disediakan daging B2, terang B2. Ibu tentu pesen B2, tentu domba we, ya, nasi goreng ayam, kambing, gulai. Tapi di hati ada perasaan, aduh buah-buah prosesnya gitu Pak. Kita menghadapi hal seperti itu, Rasul memberikan pedoman, da'ma yuri buka ila ma la yuri buka. Tinggalkanlah yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Masih sekene warteg Pak lah, halal warteg masih gana mah. Sekene nasi padangnya itu. Jadi bagi kita itu makanan bukan enaknya, bukan mewahnya, bukan levelnya, bukan harganya. Yang harus diperhatikan sekali lagi halalan thayyibah. Kantunkeun pan ka kitu mah. Ya Bu ya. Aduh sinaraos nah eta urang mah. Apalah artinya ketika dia enak tapi haram. La tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kan ikuti langkah-langkah syaitan. Di mana-mana syaitan selalu mempengaruhi untuk berbuat pelanggaran hukum. Baik, nuhun Pak. Berikutnya tentang Allah Azza wa Jalla hanya menurunkan satu agama betul sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Tidak ada agama yang diridhoi Allah, hanyalah agama Islam. Titik. Tong dibuntutan. Islam titik deh. Islam pen. Temake pen deh. Islam hungkul. Temake hungkul deh. Mana ayatnya? Al-Imran 19. Al-Imran 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah, bimana yang diridhoi oleh Allah, al-Islam, hanyalah agama artinya agama yang lain tidak diridhoi oleh Allah. Gimana dengan setelah kita meluk agama lain? Ya silakan, haknya masing-masing. Lakum dinukum, tidak usah ganggu. Kita hormati, kita hargai untuk melaksanakan kepercayaan, keyakinan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Hanya bagi kita, hanyalah plus Al-Imran 85. Wa may yabtaghi islami dinan falay yaqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari-cari agama selain Islam, maka falay yuqbala minhu, tidak akan diterima semua amalnya, ditolak.
Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan kelak di akhirat akan termasuk orang yang rugi. Bimana finnar, dikebek karena neraka. Makanya kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, kalaupun tidak bertemu dengan Nabi, berjumpa dengan sahabat, kita sudah menjadi seorang muslim. Tinggal istiqomahlah dengan keislaman kita. Sekali Islam sampai akhir hayat tetap Islam. Kali kita melafalkan la ilaha illallah sampai napas terakhir, ucapkan pula la ilaha illallah. Terima kasih infak wakafnya, Masya Allah, yang telah diwitim untuk pembangunan ini Masjid Jami'at Taqwa. Pahala yang berlipat kepada Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, jazakumullah khairan katsiran, sholli alaihim. Berikutnya di fotokopian saya tulis ada nomor rekening atas nama Darul Muttaqin, Ibu boleh sampaikan ke sini. Nuhun Bu Hajah, ke sana Bu Hajah. Alhamdulillah. Keras semangat. Ada lagi Sabtu keempat ya Kak? Oh, punten. Nanti kita punya program acara bareng dengan beliau, Sapagi Dakwah Rama FM, digelar di Madrasah Diniyah Miftahul Qoyimah di Bale Endah, tepatnya hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 dimulai pukul 10 pagi ya? Setengah 2, pada duhur. Mohon nanti hadir, saya nanti diumumkan ulang di radio. Kamis 3 Maret ya 2022 di Madrasah Miftahul Qoyimah pukul ya setengah 2 atau pada duhur. Terima kasih. Wilujeng muli kata masing-masing. Moga Allah aja memberikan limpahan pahala berlipat-lipat ganda. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kiranya Bapak, Ibu, juga para pemirsa TV DM Streaming kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini dalam program kajian Jitu untuk edisinya di tanggal 25 Jumadil Akhir 1443 Hijriah yang bertempat di Masjid Raya Kota Bandung. Untuk para narasumber yang sudah hadir bersama Ibu Ustazah Mas itu dan juga Bapak Ustadz Asep Rohidin. Juga tidak lupa sekali lagi terima kasih untuk semua. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan juga Ibu, Bapak yang mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sekali lagi mengucapkan terima kasih dan akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.